Alve, Shalom. Berjumpa kembali lagi dengan saya, Kakak Onel. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke kota Dili, Timor Leste dari kota Atambua di hari yang ketiga. Ini kita sudah keluar dari kota Atambua. Ini di sebelah kita ada Bandara Beretalo, Bandara Atambua, yang melayani rute dari Atambua ke Kupang dan sebaliknya. Kita menuju ke arah timur. Nah, di pertigaan saat ini kita belok kiri untuk menuju ke perbatasan Mota Ain. Nah, di depan kita salah satu mobil travel dengan rute tujuan Atambua ke kota Dili. Oke, sepanjang perjalanan kita ini banyak pemandangan yang hijau, banyak pegunungan, banyak sawah yang akan menemani kita sepanjang perjalanan dari kota Atambua menuju ke perbatasan Mota Ain. Dan ini pengalaman saya yang pertama untuk menjelajah kota Dili di Timor Leste dengan menggunakan motor. Jadi silakan teman-teman sama-sama menikmati footage yang ada selama dalam perjalanan kita menuju ke kota Dili di Timor Leste. Di sepanjang perjalanan ini memang banyak sekali pemandangan. Kita bisa lihat langsung ke laut bagian utara dari Pulau Timor. Dan ini kita sudah masuk di daerah perkampungan yang dekat dengan perbatasan. Sebagai informasi bahwa di sekitaran daerah ini ada satu perkampungan yang dinamakan dengan perkampungan atau Kampung Jokowi. Dikarenakan memang Presiden kita, Bapak Jokowi, memberikan bantuan perumahan di daerah ini sehingga oleh masyarakat menamakan tempat ini sebagai Kampung Jokowi. Ini kita sudah sebentar lagi akan sampai di PLBN Mota Ain. Nanti di sebelah kanan kita dekat dengan Alfamart itu ada rumah Johnny. Nah, ini ada rumah Johnny, yaitu salah satu pahlawan cilik dari Atambua yang pada saat itu dia memanjatkan bendera saat upacara bendera. Ketika itu tali bendera putus dan dia mengajukan diri untuk memanjatkan bendera untuk memasang kembali talinya. Oke, ini tinggal kita sudah tiba di depan PLB Mota Ain. Namun saya masih mau ke kantor, singgah di kantor pos Mota Ain untuk melakukan penarikan uang tunai yang akan saya tukarkan dengan dolar untuk keperluan selama di
Timor Leste. Jadi untuk teman-teman ini akan terus notain apabila kita membutuhkan penarikan uang tunai. Karena di sini ATM-nya hanya ada ATM Bank NTT. Nah, ini kita akan bertemu dengan salah satu teman saya yang akan membantu saya mengurus berkas untuk proses pemberkasan motor, karena kita masuk menggunakan sepeda motor, jadi ada beberapa berkas yang harus kita siapkan. Yang pertama itu kita akan ke pos lantas guna mengurus surat pengantar yang akan kita gunakan. Nah, di sini teman-teman harus menyiapkan berkas yang sebelum kita bawa, yaitu fotokopi 5 rangkap STNK motor dengan catatan bahwa STNK yang masih berlaku, masih aktif, SIM C yang masih aktif, fotokopi paspor, dan KTP kita. Itu yang harus difotokopi sebanyak 5 rangkap. Nah, nanti saat kita ke pos lantas tadi, KTP STNK asli kita akan ditahan atau disimpan dan kita diberikan surat untuk kita bawa nanti diurus di bea cukai. Setelah ini kita akan ke bagian imigrasi untuk pengecapan paspor atau cap visa. Dan sebenarnya setelah kita cap visa itu kita akan mengurus surat bea cukai. Namun footage selama pengecapan cap paspor dan pengurusan bea cukai saya tidak sempat ambil footage-nya. Nah, setelah itu kita sudah bisa melintas ke pos batasnya Timor Leste, karena di bagian Indonesia kita hanya cap visa, cap paspor, dan mengurus surat dari bea cukai Indonesia untuk kita bawa. Nah, ini kita sudah masuk di jembatan atau perbatasan, ya, ucapan selamat datang ke Timor Leste. Nah, dari sini kita harus ke parkiran dulu, kita taruh motor kita, dan banyak banget surat yang harus kita urus. Ini kita sudah selesai pengurusan surat, jadi kita sudah bisa masuk melintas. Jadi sekilas bahwa surat yang harus kita urus yaitu terkait dengan plat sementara atau stiker plat. Karena di sini saya 3 hari, rencananya 3 hari di Timor Leste, jadi saya membayarnya sebanyak $5 untuk 3 hari. Nanti untuk tabelnya akan saya tampilkan terkait dengan biaya yang akan masuk. Jadi di sini waktu pengurusan saya menggunakan jasa porter, ya, dengan biaya $10 atau sekitar 150.000. Itu kita dibantu dari pengisian berkas, terus kita dibantu untuk harus kemana dulu. Kita dibantu sampai dengan selesai dan kita bisa melintas. Karena sebagai informasi bahwa segala berkas yang kita urus di pos lintas batas itu semuanya kita isi form manual. Jadi tidak enter secara online ataupun di print, karena kita harus bukan entry tapi kita tulis manual. Dan bahasa yang digunakan di kertas itu semuanya bahasa Portugis Tetun. Jadi saya sendiri masih bingung terkait dengan proses pengisian. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan jasa porter Janet, itu sangat terbantu. Nah, ini kita sudah mulai masuk di wilayah Timor Leste. Ini perjalanannya sepanjang jalan. Sini jamnya itu berbeda 1 jam dengan di Kota Tambua. Karena Kota Tambua masuknya
Wita atau Waktu Indonesia Tengah. Nah, di Timor Leste sendiri itu masuknya waktu Indonesia Timur atau sama dengan waktu Indonesia Timur. Jadi terjadi selisih 1 jam. Dan kita banyak melintas, banyak tikungan tajam, jadi harap lebih berhati-hati. Memang sepanjang perjalanan ini banyak sekali panorama yang bisa kita nikmati. Karena memang view-nya sepanjang pesisir pantai. Ini kita sudah di melewati wilayah atau cabang yang ada persimpangan ke Maliana. Dan ini kita sudah lewat. Dan memang sepanjang perjalanan ini memang jalanan atau aspalnya itu sangat-sangat bagus. Nah ini sepanjang pesisir pantai ini, pantainya bagus-bagus, sudah bersih. Dan di jalan ini ada beberapa tempat yang akan kita temukan penjual ikan bakar yang ikannya itu sangat-sangat enak. Saya singgah beberapa tempat untuk mencoba ikan bakar khasnya Timor Leste. Nah, di sini warung pertama yang saya singgah untuk sekalian makan siang. Dan ini sudah lanjut lagi. Jadi sepanjang perjalanan ini kiri kanan banyak warung. Jadi bisa cari tempat singgah untuk makan siang apabila memang dari Atambua kita belum makan. Karena ini makanannya itu sama seperti Indonesia. Hanya harganya sudah menggunakan dolar. Jadi harap maklum kalau harganya sedikit mahal dibandingkan kalau di Indonesia. Di sini ada beberapa ruas jalan yang bergelombang atau ada sebagian yang tertutup longsor, jadi harap lebih berhati-hati. Yang sepanjang jalan ini kita betul-betul disuguhkan keindahan laut yang sangat indah. Apalagi kalau kita lewatnya dengan cuaca yang cerah, warna lautnya itu sangat bagus. Ini beberapa tempat yang sebenarnya kita bisa singgah untuk sekadar menikmati laut atau menikmati pemandangan. Ini bisa jadi tempat untuk kita singgah atau tempat istirahat. Dan memang perjalanan ke kota Dili lumayan panjang. Nah ini kita sudah masuk di distrik Likwisa. Nah dan di sini sedikit gerimis. Jadi kamera taruh kena dengan percikan air hujan. Dan sini sudah mau hampir hujan. Jadi saya sempat istirahat, bukan istirahat, saya sempat berhenti untuk memakai jas hujan dan memutuskan untuk tetap melanjutkan karena apabila saya menunggu hujan reda, saya takutnya saya tiba di kota Dili itu sudah malam. Karena saya menyiapkan jas hujan, jadi saya memakai jas hujan untuk tetap melanjutkan perjalanan saya. Nah ini hujannya sudah reda, sudah kita lanjutkan. Ini Port Timor atau pelabuhan besarnya Timor Leste, tempat bongkar muat kontainer. Itu di pelabuhan yang tadi. Kita sudah masuk di 2 jalur yang
Sudah hampir masuk ke kota Dilinya. Dan sini sepanjang jalan ini banyak sekali angkutan setempat yang sama seperti angkutan di Thailand, tuk-tuk. Namun di sini masyarakat setempat menyebutnya tum-tum. Saya pun tidak mengerti kenapa dinamakan tum-tum. Mungkin ada alasan tertentu sehingga oleh masyarakat setempat menamakannya tum-tum. Sekilas namanya hampir mirip dengan kendaraan tradisional di Thailand, yaitu tuk-tuk. Ini sepanjang jalan ini banyak yang berjualan kelapa muda. Nah, di sini saya singgah sebentar untuk menikmati, dan memang harga kelapa muda di sini satu buahnya $1 atau 15.000 rupiah. Ini kita sudah di Tasik Tolu. Sebelah kanan kita itu ada Tugu Santo Yohanes Paulus II, mantan paus yang sudah meninggal dunia. Ini kita sudah di Tasik Tolu, dan sebentar lagi kita akan memasuki kota Dili. Di depan ini ada ruas jalan yang sementara diperbaiki. Jadi kita agak ambil jalur kanan dulu untuk menghindari ruas jalan yang sedang diperbaiki. Nah, di depan kita ini ada satu tugu, tugu selamat datang atau tugu pertama kita memasuki kota Dili. Kita lanjutkan untuk masuk ke kota Dili. Ini kita sudah masuk di kota Dili. Dan ini saya belum tahu harus kemana, karena saya baru pertama kali, jadi saya menikmati dulu keadaan di kota Dili. Di depan kita ini ada jembatan layang. Ini salah satu semacam ikon atau tugu selamat datang di kota Dili. Kita lewat atas di jembatan layangnya ini. Di jembatan lain ini ada tulisan Dili di bagian ujungnya. Dan akhirnya kita betul-betul tiba di kota Dili. Ini saya berencana untuk mau ke hotel dulu untuk beristirahat dan bersih-bersih. Nah, di sebelah kiri kita ini Plaza Timur, salah satu mall atau pusat perbelanjaan yang terbesar di kota Dili. Di sini cuaca sudah mulai kurang bersahabat, sudah mulai gerimis. Nah, di sini gerimisnya sudah mulai lumayan besar. Mungkin sebentar lagi akan hujan. Sebenarnya ini sudah mulai hujan. Jadi saya memutuskan untuk mencari tempat untuk berteduh sementara. Setelah itu baru saya melanjutkan untuk menuju ke hotel atau penginapan saya. Nah, di sini cerita uniknya itu saya nyasar. Mapsnya itu kurang sesuai. Jadi ada beberapa titik yang harusnya kita masih lurus, tapi saya belok kanan, dan akhirnya
ada sedikit nyasar. Tapi ini pengalaman yang bagus karena berawal dari nyasar akhirnya saya bisa tahu jalan di kota Delhi ini. Dan saya harus mencari jalur putar. Nah, di sini baru selesai hujan lebat, sehingga di sepanjang ruas jalan ini sudah mulai banyak air tergenang. Ini sudah menuju ke hotel atau tempat penginapan. Nah, sebelah kanan ini semacam istana presidennya Timor Leste. Sini dari samping istana presiden kita belok kanan menuju ke hotel. Nah, hotel yang akan saya tempatin ini bernama Hotel Chongqing. Nah, di sini tarifnya masih affordable, $30 per malam atau 450.000 per malam. Oke, ini kita sudah tiba di hotelnya. Untuk saya istirahat dulu sebelum saya melanjutkan explore. Sampai ketemu di video berikutnya.